Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, saya masih terus mengkaji, mengupas bagaimana keekonomian Nahdlatul Ulama. Karena tema-tema yang diangkat muktamar yang akan datang di Lampung tanggal 22 sampai 24 Desember 2021 itu adalah tentang kemandirian. Maka itu saya sangat-sangat getol. Saya sangat-sangat semangat untuk bagaimana mengulas, membahas masalah kemandirian yang ada di NU, karena kebetulan saya sebagai ketua LPNU Jakarta Timur ya sedikit banyak ikut terlibat bagaimana secara struktural, ikut bertanggung jawab, ikut mengelola, bagaimana memahami juga keekonomian yang ada di NU. Semua punya keinginan yang sangat besar untuk bagaimana NU itu mandiri. NU itu punya kapasitas yang sangat besar, organisasi yang sangat rapih, struktur kepengurusannya dari pusat PB sampai yang paling bawah di tingkat desa, kelurahan, ranting, itu sangat-sangat banyak di mana-mana. Sahabatku, saudaraku, jadi ada banyak masalah ekonomi yang hari ini mestinya ini NU harus terlibat. Ada banyak hal yang hari ini rakyat seolah-olah baik-baik saja, padahal hari ini rakyat sedang mengalami kesulitan, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Di era pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia, betapa rakyat sangat-sangat terpuruk ekonominya. Ada banyak kasus-kasus ekonomi yang hari ini harusnya NU terlibat. Contoh misalnya, ketika hari ini banyak kasus tentang pinjaman online, kasus tentang rentenir, di mana masyarakat kecil terjerat hutang oleh satu sistem ekonomi kapitalis, yakni pinjaman online yang segitu mudahnya orang bisa mengakses pendanaan, tapi di saat yang bersamaan bunganya sangat tinggi, mencekik, dan rakyat nangis, chaos di mana-mana, kerusuhan sosial di mana-mana. Ini adalah sering terjadi. Ya, belum kasus-kasus misalnya debt collector yang menarik motornya. Ya, ini kenapa? Karena si pembeli motor atau kredit motor ini nggak mampu bayar karena ekonominya yang sedang sulit. Masih banyak lagi kasus seperti misalnya kasus investasi bodong, Koperasi Langit Biru misalnya, yang orang berbondong-bondong investasi, dan masih banyak kasus-kasus lain yang semua menjerit rakyat. Pertanyaan saya, di mana hadirnya NU saat itu? Ini juga masih menyangkut misalnya ketika problem-problem kelangkaan pangan atau pertanian. Misalnya petani pada musim panen itu semuanya melimpah, tapi harga belinya sangat rendah. Jadi bayangin, di petani modal tanamnya saja itu mahal, dipanen dengan harga murah. NU di mana saat itu? Ya, tidak bisa melakukan advokasi, tidak melakukan apapun. Padahal seharusnya Nahdlatul Ulama punya peran masuk ke sana untuk menjadi advokat, untuk menjadi pembela rakyat. Di mana hadir NU saat itu ketika rakyat sesungguhnya sangat membutuhkan? Sesungguhnya Jamiah Nahdlatul Ulama, warga NU juga banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Sahabatku, saudaraku, ya, saya mendengar berita-berita misalnya tentang harga garam yang di Madura panen melimpah, harga cuma Rp1.000 1 kilo. Padahal bagaimana mengolah petani garam sedemikian rupa, harganya nggak seberapa. Lagi-lagi Madura yang berbasiskan warga Nahdlatul Ulama
juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada banyak sekali, belum soal-soal misalnya perkebunan rakyat, sertifikasi rakyat, sertifikasi tanah-tanah rakyat. Bagaimana NU punya akses, punya kemampuan untuk bisa hadir di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Belum lagi saya harus bahas lagi nanti suatu ketika secara khusus tentang lonjakan tenaga kerja, alumni SMA, alumni perguruan tinggi, pengangguran akibat pandemi COVID dan seterusnya ini di PHK di mana-mana. Di mana NU punya andil? Ya, ada Sarbu Musi. Di mana peran Sarbu Musi? Ya kan? Ini semua perlu dirumuskan. Sistem keekonomian seperti apa Nahdlatul Ulama mesti punya andil. Karena warga yang banyak, anggota yang banyak, ini semua masih tercerai-berai, belum menjadi sebuah barisan yang kokoh, yang rapih untuk bisa apalagi melawan kapitalisme. Untuk berdiri sendiri saja NU belum mampu. Ya, untuk bisa mandiri saja belum mampu, apalagi mau melawan kapitalisme yang sangat begitu besar yang hari ini kita tidak punya kemampuan apapun. Sahabatku, saudaraku, harusnya Nahdlatul Ulama hadir, bukan sekedar diskusi, seminar atau webinar. Ya, bukan sekedar itu, tapi NU harus turun secara organisasi menjadi pemain, ikut terlibat. Itu masalahnya. Bagaimana kita tidak punya infrastruktur untuk itu? Padahal harusnya Nahdlatul Ulama itu memiliki peran yang sangat strategis karena rakyat, masyarakat dekat sekali dengan NU. Pak Kiai ya di kampung-kampung itu sangat dekat dengan warganya, dengan NU, warga Nahdlatul Ulama. Tapi lagi-lagi keekonomian seperti apa yang akan dihadirkan oleh Nahdlatul Ulama ini masih misteri. Ini masih menjadi PR bersama yang hari ini NU belum mampu menjadi solusi, menjadi solutif, faktor solutif atas kes-kes kesulitan masyarakat kita hari ini. Apa yang saya sampaikan tadi tentang pinjaman online, tentang kredit macet karena tidak mampu bayar, akibat daya beli masyarakat yang rendah, akibat kemampuan produksi masyarakat yang rendah, rentenir yang menjerat warga NU, dan bagaimana ini semua terjadi, NU tidak mampu atau belum mampu tepatnya mengadvokasi ini semua. Padahal itu problem yang dijalani oleh warga NU sendiri. Ya, bagaimana ini semua NU harus hadir, maka itu PR terbesar buat NU adalah ayo rumuskan model keekonomian seperti apa, formulasi keekonomian seperti apa, lalu tidak hanya sekedar merumuskan, tapi harus mampu turun gelanggang, turun di lapangan, langsung menjadi pemainnya, langsung kita akan tahu bagaimana kita dahsyatnya dan kerasnya permainan di lapangan. Kalau tidak seperti itu, kita cuma ngomong doang, apalagi maaf, di beberapa case yang saya jumpai di internal NU, adanya adalah para petinggi NU senangnya cuma cari komisi. Ya, karena apa? Masyarakat NU yang sangat besar ini, konon mencapai 100 juta lebih. Ini adalah bagi pasar apapun sangat menarik. Semua bisnis ingin kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Semua ingin masuk. Ya, dan NU menerima itu, tapi sayang seribu sayang, eksekusi di internal Nahdlatul Ulama sangat jelek. Ya. Karena apa? Selalu yang terjadi adalah endingnya tidak menyenangkan, endingnya tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Semua cara berpikirnya cara berpikir pendek, hanya untuk proyek-proyek sesaat. Sementara pelayanan terhadap warga, terhadap Nahdlatul Ulama yang seharusnya menjadi concern NU secara organisasi, ini harusnya ditangani oleh struktur. Kemana aktivis NU khususnya di bidang
perekonomian LPNO yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap kabupaten kota, bahkan di pengurus besar juga ada. Ayo, jangan berhenti hanya sebagai struktur yang dipajang atau hanya sekedar SK yang tidak punya program dan aktivitas. Gerakan, kita punya potensi, kita harus semangat, kita harus bisa, kita pasti bisa. Ya, rapatkan barisan, konsolidasikan. Ya, ini penting supaya apa? Supaya problem-problem masyarakat yang tadi di awal saya sebutkan, ada problem pertanian, ada problem perkebunan, ada problem ketenaga kerjaan. Ya, apalagi ini bonus demografi negeri ini wah, kalau tidak bisa ditangani dengan baik, maka yakinlah kita akan tumbang, dan ini sangat menyesal buat NU semua. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini terus menginspirasi kita. Problem-problem yang tadi saya sebutkan di awal harusnya dirumuskan dan NU mencari solusinya atas setiap masalah itu, bukan sekedar membaca kitab berhenti sebagai diskusi atau berhenti sebagai wacana, tapi harus merumuskan siapa pemainnya, siapa yang akan diajak yang akan menjadi pemain di gelanggang lapangan. Karena apa itu? Karena kita sangat membutuhkan itu. Dengan organisasi NU yang sangat besar, kemandirian itu harus nyata, bukan wacana. Terima kasih sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda dan menggugah pikiran kita, menggugah semangat kita. Ayo, jangan menganggap rakyat itu adalah baik-baik saja. Tapi sesungguhnya rakyat punya peran besar. Warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sedang gelisah menanti solusi ekonomi seperti apa yang seharusnya diperankan oleh Nahdlatul Ulama. Terima kasih sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan terus menggugah dan mengguncang pikiran kita. Kita bisa bergerak melalui channel ini sedikit, terus bisa memantik kita semua untuk berbaris, merapatkan manajemen organisasinya, merapatkan pasukannya. Kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Pertama di Indonesia, satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya.